Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiatun Nisai. Saya dari kelas 4 PAI 4C. Di sini saya akan memberikan resume pada mata kuliah psikologi belajar terkait tentang teori kognitif. Langsung saja masuk ke dalam resumenya. Untuk kemarin kita sebelum membahas teori kognitif, kita telah membahas teori behavioristik. Yang mana teori behavioristik itu lebih mengutamakan hasil daripada proses. Nah, di sini langsung saja masuk ke dalam pengertian teori kognitif. Apa sih yang kognitif itu mempunyai arti apa? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif itu berdasarkan kepada pengetahuan faktual yang empiris. Nah, artinya apa? Kognitif ini kan berasal dari bahasa Inggris yang artinya cognition, yang berarti pengertian atau mengerti gitu. Nah, dalam hal ini pengertiannya itu yang dimaksud dalam pengertiannya itu adalah penggunaan pengetahuan, penataan dan ataupun perolehan. Nah, kalau menurut istilah kognitif dalam pendidikan itu, kognitif itu didefinisikan sebagai suatu teori di antara teori-teori yang lainnya, di antara teori-teori belajar lainnya untuk apa? Untuk memperoleh suatu pemahaman. Nah, dalam teori kognitif ini, tingkah laku seseorang itu ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan. Jadi, di teori kognitif ini, ya tingkah laku seseorang itu dapat berubah atau berubah ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan. Nah, setiap teori-teori pembelajaran itu kan pasti ada yang namanya kelebihan atau kekurangannya. Di sini saya akan memberikan contoh kelebihan dari teori kognitivisme. Yang pertama, kelebihan dari teori kognitif adalah siswa itu lebih terampil gitu. Artinya apa? Siswa itu lebih mudah untuk memahami pelajaran, lebih kreatif dan lebih mandiri. Yang kedua, ada kurikulum pendidikan di Indonesia juga memakai lebih menekankan kepada teori kognitif. Karena apa? Karena yang mengutamakan pengembangan pengetahuan yang dimiliki setiap individu. Nah, yang ketiga ada pendidikan hanya perlu memberikan dasar-dasar materi. Yang keempat ada dengan menerapkan teori kognitif, maka pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengingat semua materi-materi yang telah diberikan oleh sang pendidik. Nah, ada juga contoh-contoh kekurangan dari teori kognitivisme. Di antaranya dari kekurangan tersebut, kalau tadi ada kelebihan, dan sekarang saya akan memberikan kekurangannya. Kayak contohnya kekurangannya itu teorinya nggak menyeluruh atau tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Nah, yang kedua, teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik. Jadi dia lebih ke namanya kognitif berhubungan dengan pikiran, otak atau pikiran. Jadi dia itu lebih menekankan kemampuan ingatan peserta didik. Itu kekurangannya, tidak menyeluruh. Yang ketiga, ada kalanya juga metode atau teori kognitif ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan gitu dengan dan cara-cara peserta didiknya dalam mencarinya. Nah, yang keempat ada peserta didik itu tidak akan memahami dan tidak bisa mempraktikkan materi dengan sebaik mungkin jikalau pengajarnya hanya menggunakan metode kognitif atau kemampuan ingatan saja. Nah, itu tadi yang termasuk ke dalam kekurangan dan kelebihan teori kognitif. Di sini ada juga tahap-tahap proses belajar menurut Piaget. Nah, tahap-tahap menurut Piaget ini ada 4. Yang pertama ada tahap-tahap proses atau asimilasi. Yang kedua ada akomodasi. Yang ketiga ada ekuilibrasi. Dan yang keempat ada mengubah skema yang ada agar sesuai dengan situasi baru. Ada juga 9 langkah yang dimukakan oleh Gagne tentang pembelajaran. Yang pertama itu ada menumbuhkan minat dan memfokuskan perhatian siswa. Yang kedua ada menyampaikan tujuan dari kegiatan belajar. Yang ketiga ada mereview pelajaran sebelumnya. Selanjutnya ada menyampaikan materi-materi dan proses pembelajaran. Yang kelima juga ada memberikan arahan. Yang keenam ada memberikan stimulus atau rangsangan agar siswa tergugah untuk memberikan respon. Yang ketujuh ada memberikan penguatan atau umpan balik. Yang kedelapan ada melakukan evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir ada memperkuat retensi proses belajar siswa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai teori kognitif. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.